Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Tunda semua yang hadir di sini dan juga jamaah yang ada di rumah. Hari ini tema kita luar biasa. Apa temanya? Temanya adalah royal sama istri gak bikin miskin. Tepuk tangan. Gimana, Bu? Ibu senang gak kalau suaminya royal sama ibu? Bapak senang gak Pak kalau bapak royal sama istri? Senangnya gini, senangnya terpaksa. Lepas. Senang. Bapak sini Pak. Saya suka gayanya Bapak ini. Wih, mantap, Masya Allah. Bapak royal nggak sama istri? Royal dong. Royal. Royal. Oh iya apa? Istrinya? Rumah, saya mau tanya, rumah atas nama siapa? Yo, kalau royal sama Salah. istri, rumah itu atas nama siapa? Rumahnya Bapak? Saya sendiri. Bu. Nggak boleh. Rumah harus atas nama istri. Pulang dari sini ganti suratnya. Ya Allah. Jadi gitu Pak, ya ini Masya Allah luar biasa. Karena ternyata kalau kita baik sama istri, itu rezeki makin mengalir. Nanti kita lanjutin lagi, terima kasih banyak Bapak. Boleh duduk lagi, tepuk tangan dong buat Bapak dong. Masya Allah. Nah nih buat jamaah tadi kita masih ngebahas masalah tema yang tadi sempat ngegantung. Ustadz nih kalau suami jarang kasih uang sama istrinya. Siapa itu orangnya? Siapa? Nanti Siapa nih, itu belum. suami jarang kasih uang istri? Belum selesai pertanyaannya. Kalau suami jarang kasih uang sama istri, istri boleh gak sih minta uang sama suami? Pak aku kok gak dikasih uang, aku kan harus belanja, minta dong. Boleh gak kira-kira kayak gitu? gini. Boleh gak Bu? Boleh nggak? Gini, saya mau jelasin. Ya udah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Boleh nggak seorang istri meminta kepada suami? Dengerin, jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Jangan. Jadi kalau suami meninggal, mintanya kepada siapa? Makanya mintanya sama Allah. Berdoalah kepada Allah di telinga suami. Ada 3 caranya kepada suami yang tidak memberikan nafkah. Sebenarnya nafkah jatuhnya ya, itu kewajiban. Mohon maaf, yang pertama ingatkan atas kewajiban suami. Kadangkala suami tidak kasih istri uang karena beralasan istri masih punya uang. Kalau enggak apa-apa, ibu kasih bunyi-bunyi itu tempat beras. Berarti kosong kan? Beritahukan tidak apa-apa. Daftar belanja disimpan di kulkas. Supaya suami lihat, oh udah habis keuangan. Nggak apa-apa dilaporkan. Jadi mengingatkan itu tanpa menuntut. Ya Bu ya? Suami itu nggak suka digerasa gerusu. Suami itu bagusnya diingatkan secara hormat. Bukan dipermalukan di depan orang banyak. Jangan. Mas, kayaknya beras kita tinggal 2 hari loh itu. Oh masa sih? Iya ingatin aku ya. Besok saya beliin. Gitu itu. Karena suami itu penuh tanggung jawab. Jarang kita temukan ada laki-laki mengeluh. Kenapa? Karena dia punya kekuatan. Padahal dompetnya kosong. Ya itu. Harga dirinya tinggi. Ingatkan. Kemudian kalau bisa bantu suami. Dengan apa? Meringankan bebannya. Tidak apa-apa. Kita bisa bantu suami. Mungkin kali ini belum datang, belum cair uangnya. Karena ada orang juga pendapatannya 6 bulanan. Kenapa Bu? Karena dia kerjanya di laut. Betul tidak? Ada juga gajiannya 3 bulan. Karena proyek. Ada juga gajiannya per bulan. Karena dia honorer. Ada juga gajiannya harian. Karena dia buruh bangunan. Kan tidak sama. Betul. Dan yang ketiga, doakan suami. Itu yang terbaik. Doa seorang istri 3 kali lipat diterima dibanding doa laki-laki. Allah. Karena istri berdoa,
ikut kasih sayang di dalamnya. Masya Allah. Tapi tadi saya senang tuh Ustadz Maulana bilang. Jadi kalau seandainya istri mau minta sama suami boleh tetap. Tapi ada adabnya. Ada adabnya. Yang baik. Jangan pas ngomong sama suami lagi nongkrong sama teman-teman di pos. Iya, mempermalukan. Bapak ngapain nongkrong di sini? Enak-enakan. Tuh di rumah beras kosong. Nongkrong aja kerjaannya. Pulang, ayo. Pulang nggak? Gitu ya. Gini Bu, kasihan. Oh, masih mending Suaminya kalau tapi. kayak gini malu. Zaman sekarang masalahnya masih mending. Kenapa tuh? Di medsos. Astagfirullahaladzim. Ibu, mulai sekarang handphone ganti. Handphone biasa aja. Curhatnya di sosial media. Tidak boleh Ya ibu, Allah, nggak jangan boleh. Astagfirullahaladzim. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Jangan pernah mempermalukan suami. Ayo, oke. Wah, kalau akhirnya sadar juga, duduk juga sendiri akhir. Coba tangan dulu Ustaz Maulana Bu, ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Ini Masya Allah Ibu ya, yang namanya suami atau mungkin istri sama ya kadang-kadang kalau udah berbuat baik sama pasangan, pengen banget pasangannya juga berbuat baik sama dia. Bener apa bener Bu? Ibu kalau udah berbuat baik sama suami, pengen gak Bu suami berbuat baik juga sama ibu? Bener ya Bu ya? Kalau suami udah dibaikin gitu, kayaknya istrinya kayaknya juga pengen dibaikin. Tapi kadang-kadang yang namanya suami udah dikasih kode gitu ya Bu ya, nggak sadar-sadar. Karena ibu paling suka main kode-kodean. Ada lagunya Kak. Apa tuh? Kak kode-kode. Itu mah kode-kodelan gitu aja. Enakan kode. Coba kita minta suaminya dulu. Habib, izin Bib, dijawab Bib. Boleh gak nih Garin. Bib? Kalau suami cerewet pasti istrinya pendiam. Pendiam. Kayaknya Habibnya pendiam. Diam, karena istrinya cerewet. Kita udah tahu itu. Bib, izin Bib dijawab Bib. Fadol Istri Bib. saya nggak cerewet. Gak cerewet. Apa? Tapi Banyak ngomong. istri saya Hobi ngomong. Iya, sama aja. Iya, iya. Sama nggak hobi aja. ngomong, doyan ngomong. Bukan begitu sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Bahkan secara langsung di tempat ini. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allahu ya Rabbal. Ingat, seorang suami wajib untuk menafkahi istrinya. Mas Fadli tadi pertanyaannya apaan? Jadi kalau misalnya suami udah berbuat baik sama istri, Ada balasannya gak? pengen suaminya juga dibalas sama istri, begitu juga dengan istri Betul. udah berbuat baik. Hai orang-orang yang beriman. Ingat, ketika seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah mengikuti aturan Allah. Kalau ditanya nih, laki-laki aturannya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, menjadi pemimpin terhadap istrinya, kasih makan, kasih pakaian, kasih rizki yang halal yang berkah. Betul gak? Wa asyarahunna bil ma'ruf, berbuat baik terhadap siapa? Istrinya, perlakukan dengan baik. Sekarang kalau ditanya, itu kewajiban suami atau kewajiban istri? Suami. Kasih nafkah siapa? Suami. Ada hak dan kewajiban. Ketika suami memberikan kewajibannya dan istri mendapatkan haknya, maka ini adalah bentuk daripada mencari keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik mereka adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan akulah yang paling berbuat baik terhadap keluargaku. Kalau misalkan suami udah kasih kita makan, udah ngasih kita nafkah, dikasih belanja bulanan, belanja juga di mana tuh? Di online. Kira kita berbuat baik gak sama suami kita? Ibu-ibu kalau misalkan suami minta jatah dikasih gak? Jatah apaan dulu nih? Ya kan? Jatah Kopi, makan kopi. Jatah makan siang. Ngopi paginya, ya kan, ngeteh paginya, sarapan, dikasih jatah makan sehari 3. Karena duitnya juga duit siapa? Duit suami. Nah, wajib bagi seorang istri memenuhi kebutuhan suaminya. Bukan kalau gajian doang. Kalau giliran gajian, waduh, abang sayang.
kan? Ada uang abang disayang. Akhir bulan Abang ditendang katanya. Ya Allah. Habib makasih banyak Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Ini Masya Allah. Kayaknya tausiah Habib kali ini Kenapa tuh? agak netral ya. Iya dong, karena ada istrinya ikut. Iya. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan nih. Yang namanya perempuan, ya kadang-kadang yang punya suami guru. Itu kadang-kadang punya perasaan sungkan. Enak ya ngomong sama suami, takut suami Suka tersinggung. bener nih kalau ngomong nih. Ya, suka bener banget kan? Iya betul. Emang gak boleh diri dong? Oh iya benar. Biar yang di belakang kelihatan cantiknya Kartika Putri. Tepuk tangan dong Bu. Masya Allah. Habib, cari yang kayak gini di mana, Bib? Alah. Bisa aja adanya nyari gini. Di mana kalau nggak adanya ngomongnya beda. Apa tuh? Habib sabar dengan ujian ini ya. Oke, kita Jadi lanjut mau tanya pertanyaannya. nih Ustadz Siap, Syam. siap. Dari tadi kan nanyanya kalau saya ngomong ngebagian bini. Lah kalau ada mah gampang, kecil, beri ya Bu. Lah kalau lagi seret lah kebriwe. Boro-boro mau bagian bini isi bensin aja susah. Ya kan belum mau beliin baju bini yang mahal-mahal ya. Beli rokok aja ngambilnya yang putungan. Butungan. Ya, itu Rokok gimana bekas tuh? kemarin dong Ya kan berarti. kita harus mewakili hati bapak-bapak yang di Oh, sini iya, ya Pak benar, ya. benar. Oh. Kalau seandainya lagi ada, ya alhamdulillah. Nah ini gimana Ustadz kalau seandainya memang rezekinya lagi seret Iya, banget. iya. Tapi Coba Bib, sini Bib, izin Bib. Kenapa? Maaf Bib, emang lagi seret banget sekarang. Enggak seret sebetulnya. Kemarin, ya kan? Macet. Macet. enggak lah, Bib. Udah ya ngaku aja kalau semuanya di tangan bini. Iya. Nah ini gimana? Kalau bicara fakta, ya kan? Ya. Rumah, nama Rumah. siapa? Kan- Nama istri. Ya kan? Tanah, nama Tanah? siapa? Inyong. Ya Alhamdulillah. kan? Mobil, nama siapa? Inyong. Nah, Tapi emang Inyong beli sendiri. udah jawab dulu Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Habib Usman, Kartika Putri, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta seluruh jamaah yang hadir. Jamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana habis sholat subuh buru-buru pulang. Kata Rasulullah, kenapa engkau buru-buru pulang? Apakah engkau tidak punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau tidak duduk dulu berwirid, berzikir, berdoa, minta kebutuhan sama Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Abu Dujana? Ya Rasulullah, di rumahku itu, sebelah rumahku itu rumah orang munafik. Dia punya pohon kurma, setiap pagi jatuh buah kurmanya. Saya buru-buru pulang karena kemarin saya dapati anakku sudah mau masukin buah kurma ke dalam mulutnya karena kelaparan anak-anakku. Jadi saya buru-buru, saya khawatir nanti dimasukin sesuatu yang tidak halal ke dalam mulut anak-anakku. Berarti kalau begini ceritanya Abu Dujana orang miskin, bahkan untuk sebiji kurma saja tidak punya. Anak-anaknya dihalangi makan buah kurma yang belum jelas halalnya, khawatir masuk yang haram. Kira-kira pertanyaannya, Abu Dujana miskin, istrinya bahagia enggak? Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika dapat zakat gitu ya, dapat pembagian karena khalifah. Ada pembagian zakat, ternyata yang menjaga zakat tersebut mendapat zakat dari bentuk minyak wangi, Bu. Akhirnya minyak wangi ini mau diuangkan, jadi dijual per mil supaya jadi uang. Akhirnya yang membagikan adalah istrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah dituangkan ke botol-botol yang kecil, istrinya Sayyidina Umar ngusapin juga ke bajunya kalau ada yang tumpah. Pulang ke rumah Umar bin Khattab mencium bau minyak wangi. Kata Umar bin Khattab, minyak wangi dari mana itu? Kata istrinya, ini ada yang tumpah, saya giniin sedikit. Apa kata Umar bin Khattab? Mulai hari ini jangan pernah pakai baju itu lagi. Kira-kira kalau saya tanya ibu, kira-kira Umar pelit nggak? Pelit nggak kalau kayak gitu? Pelit nggak? Jahat nggak kalau kayak gitu? Enggak. Berarti bagaimana caranya membahagiakan istri meskipun nggak punya duit? Bukan dalam bentuk materi, yaitu dalam bentuk iman dan ilmu. Tepuk tangan. Wow, Ustaz Sam. Kira-kira. Itu alasan bagi orang yang tidak punya uang. Ibu, Ada aja ya dia. mau dikasih banyak tapi hasil korupsi mau? Jangan Enggak, dong. jangan. Nah, subhanallah. Jadi maksudnya itu tadi baik Bu ya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Siap, buat Tepuk tangan, Ustaz Ustaz Syam. Syam. Sebentar Ustaz, saya mau kasih kesempatan. Apa sih? Sama jamaah dulu yang mau nanya. Saya tahu. Boleh.
yang mau nanya kita kasih kesempatan. Tapi tunggu dulu. sebelumnya. Kita mau ajak dulu. Apa tuh? Tagline kita kalau ada tanya dong Ustadz. Udah tahu. Masa sih? Udah tahu dari saya. Coba kita tes ya. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Tanya. semua Tanya dong Ustadz. Oke, boleh yang mau nanya angkat tangannya yuk. Angkat tangan semua. Angkat tangannya. Oke, saya mau kasih kesempatan yang dekat dulu. Ya, Kalau mana? kata Nabi, Ya. ya kan, kalau misalnya kita lagi makan, cari Ya. deket-deket dulu. Oh, Nah, kalau- kalau misalnya kita lagi tausiah begini, nunjuk kasih deket-deket dulu. Oh, ya, siapa Coba, itu? yang sebelah sini Ibu ada yang nunjuk tadi deket-deket sini boleh ya? Silakan maju Bu. Nah, Wah. iya, oke. Ibu manusia Pak. Ibu manusia 3 Ibu, warna bajunya. boleh maju Bu, izin Bu, izin ya Bib. Mau nanya sama siapa Iya, Ibu? mau nanya sama Habib Usman. Woi. Aku ada di sini. Bapak ngapain suruh diri di sini? Aku ada di sini. Ah. Yang ditanya Habib. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Siti Hawa. Mau tanya nih. Iya, Ibu Habib, Siti Hawa. Kan ibu-ibu mah suka pada arisan. Wah, benar. Terus duitnya dari suami. Begitu dapat arisan, angkat arisan, suaminya nggak dibagi. Ah, udah biasa itu buat para suami. Hukumnya gimana, halal apa enggak? Oke, itu aja Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak, Ya. tepuk tangan dong buat Ibu. Ibu Siti Hawa, makasih banyak, boleh duduk lagi. Bu, saya mau nanya sebelum dijawab Habib. Yang bayarin arisan siapa Bu? Suami. Setiap bulan dibayarin Ibu ya? Pas giliran narik siapa yang ngambil duitnya Bu? Terus suaminya? Itu tidak seberapa. Suami yang kasih uang bikin kue. Pas suaminya minta kue, mana kuenya? Jangan ambil di Toples. Toples, ambilnya di kaleng. Ternyata kue yang di kaleng itu. Bagian yang gosong. Yang gosong. Senasib Silakan, Bib. kita. Silakan Bib, jawab Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bahagia, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya tanya sama ibu-ibu. Bu, siapa yang ikut arisan di sini? Coba angkat tangan. Angkat tangan lagi. Semua ikut arisan. Kalau misalkan ibu arisan, dikumpulin misalkan sebulannya 1 juta. Sebelum saya jawab ya, dikumpulin 1 juta. Sebulannya 1 juta, berarti yang ikut misalkan 12 orang. Selama 12 bulan, berarti dapatnya 12 juta. Terus dipotong sama yang pegang arisan, dipotongnya 1 juta. Itu halal atau enggak? Kalau misalkan ibu-ibu nggak ikhlas, jatuhnya haram. Paham? Satu. Yang kedua, ibu-ibu arisan, pakai duit siapa? Yang belanja siapa? Duit arisan buat siapa? Dibelanjain gak duitnya? Izin dulu gak sama suami? Maka uangnya haram. Korupsi bukan hanya di luar, tapi bisa terjadi korupsi di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena itu milik suami. Kalau yang milik suami, tidak boleh ibu ngambil, izin dulu. Setiap bulan ibu rongrong suami ibu buat bayar arisan. Kalau suami kasih, ini saya kasih buat kamu, berarti itu punya ibu. Kalau misalkan suami bilang, ya udah taruh ya, nanti uangnya buat keperluan mendadak. Kalau butuh ini, berarti duitnya duit siapa? Duit suami. Jadi ibu harus paham, mana duit suami, mana duit istri, mana duit bersama. Kalau suaminya bilang, ya udah nanti kita gunain bareng-bareng. Udah digunain bareng-bareng, alhamdulillah. Bib, Berarti Bib, bentar, kan duit suami, duit istri, Bib. Nah loh Bib, gimana itu Bib? Duit suami, duit istri. Iya. Ah, siapa pendukung Kartika Putri? Wah, nah nunjuk semua nih. Gimana Bib, ini kan kalau duit suami, duit istri katanya. duit suami, duit istri. Duit istri? Duit istri ya duit Duit istri istri. itu. Istri. Nah, Bu, ingat, ini adalah contoh yang salah. Kenapa begitu? Kenapa Bib? contoh yang salah? Kenapa salah? Karena yang Ah. pertama, ingat hukumnya. Sekarang nih saya kasih contoh simpel. Ya kan? Saya kasih contoh simpel. Nah, Saya terus? pernah ngomong sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, kalau misalkan beli ayam sama Mas Padli di sini. Ah. Ya kan? Saya ayamnya. Misalkan, ya kan? Misalkan saya beli ayam. Oh, ayam. Ini Beli- ayamnya. saya jualan ayam. Iya. Beli ayam dong.
Hah? Ya. Beli Mau ayam. beli apa? Ayam. Orang saya pegang kertas jualan ayam. Contoh. Oh iya contoh ya. Ini mau beli berapa? Satu. Satu. Harganya berapa? 10.000 misalkan. Harganya 10 juta kemurahan. Ya udah 10 juta. 10 juta. Itu ayam apaan Pak? Iya, telurnya telur emas. Itu ayam ini berambut Iya, ayamnya gondrong. 150. 150 Ayam ribu. kampung Ya. kan 150. Ayam betina ceritanya. Diambil lah, dipegang sama Ustadz Maulana. Ya, ada 150 150 ribu. ribu. Ayamnya bertelur. Ya kan? Nah, telurnya punya Mas Fadli atau punya Ustadz Maulana? Dia punya saya lah. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan ibu-ibu nikah, kalimatnya apa? Gobil tu nikah antazui zahabil mahri nakdan. Aku terima nikah dan kawinmu. Ya kan, dengan mas kawin, misalkan 1 juta atau 10 juta tunai. Paham nggak? Berarti istrinya itu milik bapaknya atau milik suaminya? Oh jadi selama ini saya dianggap ayam. Aduh, kena deh suaminya sendiri. Udah, ya, makanya jangan suka cari gara-gara sama istri, ngalah aja. Di depan dia bilang, Belum selesai. oh, Duduk, belum selesai. duduk kita urusin dulu. Duduk Jadi dulu. anak-anak Tuh, nyenyok dikirain endok. Duduk dulu. Duduk sini. Ah, kan, rasain. Baru kali ini saya lihat teman saya dimarahin sama istrinya. Jamaah, saya mau kasih kesempatan lagi, mau nanya angkat tangannya, ayo. Sebentar, saya tadi kan lihat kan perempuan, sekarang yang laki-laki. Nah ini nih. Ah. Jadi nggak enak nih. Jadi gak enak kenapa? Mantannya Inyong. Depan lakinya masih nekat aja. Bercanda ya Allah ya Allah. Ayo nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sering imam di musola nih. Iya. Musola yang Transmart. Ya, nama saya Lukman Hakim. Misalnya kondisi keuangan suami lagi seret, ya. Terus istri minta beli skincare. 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 Kan biar glowing. Biar glowing. Ya, bener. itu untuk cara menolaknya itu gimana ya biar kita nggak Oke. menyakiti hatinya gitu. Iya. Jadi skincare itu gunanya biar glowing. Kalau nggak bisa beliin tuh suaminya, kasih lampu istrinya terus jalan depannya glowing jadinya. Kayak endok telur Saya lagi jawab dong. ya. Iya. Saya jawab Oh iya dulu. boleh. Dibagi Baru dua, selesai. jawabannya dibagi dua. Iya, saya Ustaz jawab mau yang dulu. mana? Yang skincare aja dah. Skincare aja ya. Kepada suami, dengarkan, bahagiakanlah istri, kasihlah kebutuhan istri, medikur, pedikur, cukur. Jadi istri itu tidak boleh dikecewakan, dijanjikan boleh, karena wanita itu suka dijanjikan. Betul tidak Bu? Gitu. Janjikan. Itu bahagia itu. Ini dulu temenin, puji-puji, walaupun tidak glowing, puji-puji kalau dia glowing. Tidak apa-apa. Ingat ya, memuji-muji istri, memuji pasangan itu penting. Betul-betul. Ya, silakan Ustaz Sam. Oh ini Ustaz Karena Syam. ini dibagi Tadi dua. jawaban dari yang nggak punya istri Bu. Ya. Sekarang kita minta jawaban dari punya istri. Silakan Ustaz Syam. Pernah punya. Iya pernah. Ibu, saya pernah dengar, saya mau mastiin aja nih Bu ya. Ibu yang punya duit banyak, yang punya penghasilan lebih besar pada suaminya, seneng nggak kalau dapat duit dari suami? Senang. Pasti perempuan itu tetap Iyalah. katanya nih saya mau mastiin aja. Katanya perempuan itu walaupun duitnya lebih banyak daripada suaminya, dia tetap lebih senang belanja dari duit suaminya. Betul nggak? Betul. Kenceng banget. Karena itu berkah. Subhanallah. Itu berkah Bu ya. Lebih manis Lebih rasanya, manis. lebih nikmat Itu rasanya. skincare apa ini? Apa gulali manis? Jadi kalau dari situ kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya bukan jumlahnya yang diinginkan oleh Masya istri. Allah. Berarti kesungguhan yang diinginkan oleh istri. Perhatian. Yang penting sesuai gitu ya. Sesuai Iya. daripada kemampuan sang suami. Pasti istri tidak menuntut lebih kalau dia sudah punya. Baik. Oke, Mas Lukman Hakim makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Mas Lukman Hakim. Saya Coba mau sapa-sapa panggil. dulu istrinya. Siapa? Istriku. Halo istriku Putri. Oh Hai. Putri. Bukan Beb, sumpah bukan Inyong. Bukan. Makasih banyak ya Mas Lukman. Sebentar Ustadz Maulana, saya mau panggil Bapak ini dari tadi dia senyum-senyumnya nanggung. Yang mana sih? Kayaknya punya Ini. masalah Bapak ini. Sini, Pak. Coba. Kenapa sih Bapak ini? Coba kita tanya ya. Kayaknya, Ya Allah tingginya. Iya. Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Hasan, Tinggal di mana? tinggal di Kunciran Indah. Oh Kunciran, lumayan dari sini ya.
Lumayan dekat nggak terlalu jauh. Kenapa sih kok kayaknya mukanya mumet banget dari tadi saya lihat? Kenapa ada Begini, masalah apa sih? Mas Fadli, Iya. Ustadz, Habib, Afwan. Bagus sekali. Belum. 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 Gini, istri saya kan masih minta uang ke orang tuanya nih. Gak malu itu. Ya kan, Masa ada padahal istri minta sudah sama- saya kasih Rizky. Istri suami macam apa Terus itu? solusinya gimana Masa nih? istrinya masih minta sama mertua? Harga diri dong sebagai daripada suami. kita denger yang julid-julid, nih yang kita minta Kartika Putri, tolong Kartika Putri. Jadi ini punya permasalahan nih Iya. Kartika Putri. Iya. Ya, jadi jawabnya julid. Iya, Saya benar. Iya, nggak enak. masa Jadi- seorang suami Suaminya ini Iya. udah ngasih nafkah ke istri. Udah ngasih. Tapi si istrinya ini kata si bapak tadi masih suka minta sama orang Karena tuanya. bapak orang tuanya kaya raya gitu kali ya. Ya, mungkin kita Iya, nggak tahu suaminya juga. masih Itu merintis. gimana kalau menurut Kartika itu mah Putri? kecil. Kecil? Beb, jawab Beb. Oh sama, podo wae. Lah kan nggak boleh ngeduluin suami. Iya benar-benar. Padahal mah nggak ngerti. Ya udah, kalau gitu langsung aja dijawab sama Habib ya. Setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.